Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Ini masih seputar kurban. Kiai, pada zaman ini berkurban itu tidak hanya dengan cara metode jual beli langsung. Ini ada cara baru nih, ada salah duanya adalah cicilan dan juga arisan. Apakah kemudian itu diperbolehkan sebetulnya, Kiai? Jadi kalau melihat dengan sistem kehidupan sekarang, yang pertama terkait dengan cicilan. Ini sebetulnya sama kan dengan mencicil haji, umroh yang terkait dengan hal-hal yang tidak terjadi di masa lalu. Kalau bicara tentang menyicil kurban, maka sebetulnya itu tidak ada yang salah selama itu ada pada batas kemampuan setiap orang dengan sistem keuangan yang menjamin hak-hak orang lain itu tidak terabaikan. Jadi kalau dia mau mencicil hewan kurban pada kemampuannya, itu jangan sampai nafkah kepada anak istrinya terganggu. Untuk itu kita coba pertemukan cara yang paling bijak. Mencicilnya itu sebelum hari raya Idul Adha, bukan kambing itu dibeli setelah. Kan sebetulnya sama aja kan. Jadi setiap orang itu harus rapi dalam perencanaan keuangan. Kita kalau bisnis itu kan punya yang namanya RAB, rencana bisnis ke depan. Itu pasti. Kalau bangunan juga gitu, rumah pasti ada anggarannya. Nah, yang seperti ini kenapa tidak kita gunakan juga rencana ibadah setahun ke depan. Ketika dia tahu Idul Adha sekarang, oh iya ya, orang lain kurban, saya kok enggak ya. Terus dia terfikir, harga kambing itu berapa? 5 juta. Setahun itu ada 360 sekian hari. Sebetulnya kalau saya menabung setiap hari 10.000, rasanya kambing yang sah untuk dipakai kurban itu udah terbeli kan. Maka kemudian dia memanage itu. Dia katakan, dia datangi tukang kambing misalnya, saya ingin beli kambing ya, yang harga, yang beratnya sekian, jenisnya ini, nanti Idul Adha yang akan datang, itu harganya berapa? Kan sama dengan saya memesan barang kan. Maka dia katakan, oh harga kambingnya Pak 4 juta. Boleh nggak saya cicil sekarang selama 4 term pembayaran? Jadi sekali bayar tuh dalam 1 tahun per 3 bulan sejuta. Sejuta. Itu tidak ada ulama yang mengatakan tidak boleh kan. Nah, kalau kemudian dia membelinya secara cicilan tangguh, tentu ini ada konsekuensi yang lebih rumit. Karena agama sebetulnya tidak meminta itu. Kedua, tidak juga menganjurkan orang untuk banyak memiliki kewajiban pembayaran hutang dan sebagainya. Tetapi kalau itu dilakukan dengan sistem keuangan yang terjaga hari ini, kan kita misalnya ngambil pembiayaan dari bank, kan nggak seperti kita pinjam kepada orang. Pasti banknya kan akan memeriksa kemampuan finansialnya kan. Persetujuan istri dan sebagainya, gajinya, kalau dia penghasilan usaha wira swasta misalnya dia mintakan rekening koran dan sebagainya, yang kemudian secara zahir bisa diproyeksikan bahwa orang ini akan mampu membayar setelah 1 tahun. Nah, kalau seperti itu tentu dalam kajian fikih dan konteks hari ini saya mengatakan itu boleh dilakukan. Tetapi kalau disuruh memilih, saya akan menganjurkan kepada para pemirsa untuk menggunakan teori yang pertama, sebelum Idul Adha dia sudah melakukan pembelian secara cicilan. Nah, itu ada ketentuannya atau ada yang harus dilakukan nggak oleh si penjualnya misalnya? Apakah boleh misalnya di saat sudah ada perjanjian begitu ya, nanti akan membeli kambing di saat hari raya kurban, tapi kemudian di hari raya kurban harganya berubah misalnya, Kiai. Nah, itu bagaimana? Harga itu kan tidak boleh berubah. Harga di dalam Islam itu kepastian. Jadi kalau saya memesan barang, maka spesifikasi barangnya itu harus jelas. Itu yang dikatakan di dalam syarat jual beli tidak boleh ada yang namanya gharar. Gharar itu yang menyebabkan orang berselisih. Kalau saya bilang saya beli kambing, nggak boleh sekedar kambing. Kambing apa? Apa kambing Jawa, apa domba, kemudian misalnya beratnya berapa, atau mungkin ada rasnya dan macam. Itu dijelaskan. Pembayaran juga jelas. Anda cicil 4 kali loh dalam setahun. Setahunnya itu kapan saja? Bulan apa, tanggal berapa gitu kan. Nanti harus lunas misalnya sehari sebelum
kambing itu diserah terimakan menjelang disembelih di hari raya Idul Adha. Itu namanya syarat jual beli secara umum di dalam Islam. Nah, kalau yang metode yang satu lagi nih Kiai, itu tadi cicilan. Tapi kemudian harus disarankan sebelum hari raya kurban. Iya. Tapi boleh juga ya sebetulnya setelah hari raya kurban ya. Iya, setelah, karena dia dalam kemampuan dia kan. Kan yang penting terjadi serah terima kan. Kan kambing itu ketika dijual beli secara tangguh, kan sebetulnya kambing itu sudah alih kepemilikan kan kepada pembeli kan. Tetapi dia menjadi punya beban hutang nih. Sebetulnya orang tadi kan tidak hutang uang Mbak Eva, tapi hutang kambing kan. Betul. Karena kambing itu sudah alih kepemilikan, namanya jual beli. Kalau sudah menjadi milik si pembeli, ya sah saja untuk dia pakai kurban, sekalipun dia masih mencicil ke depan. Nah, tetapi untuk keluar dari perdebatan itu, sama-sama mencicil setahun ke depan, kenapa tidak mencicilnya mundur sebelumnya? Sehingga tidak ada lagi perbedaan tajam dari aspek fikihnya. Baik, nah sekarang yang metode yang lain ini, yang arisan nih, seperti apa nih? Nah, kalau arisan, kita harus dudukkan dulu arisan itu. Kan arisan itu sebetulnya ada jumlah tertentu, katakan 5 juta. Kemudian 5 juta ini diikuti oleh 10 orang. Ini kan kayak orang bayar premi setiap bulan kan. Nah, dia hakikatnya itu kan sebenarnya hutang piutang. Kalau kita nih misalnya di ruangan ini ada saya, Mbak Eva, ada 2 kameramen nih, 4, kita arisan nih. Nah, sebetulnya kan ini meminjamkan uang kepada saya, tapi bergilir kan. Betul. Kalau misalnya kita bersepuluh nih, atau berempat tadi itu kambingnya harganya 5 juta. Maka 5 juta kan dibagi 4. Keluarlah angka sebetulnya masing-masing punya kewajiban 1.250.000. Nah, dengan uang 1.250.000, saya dapat kambing seharga 5 juta. Saya sembelih atas nama saya. Kan begitu. Nah, berarti sebetulnya saya punya hutang kan Mbak Eva. Berapa hutang saya? Hutang saya adalah 3.750.000. Nah, kalau kemudian begitu saya dapat kambing arisan ini, saya bilang sama teman-teman, saya keluar ya, gitu loh. Maka sebetulnya saya memakan harta orang lain senilai 3.750.000. Yang harus saya bayar. Artinya apa? Kalau saya mau keluar dari arisan kambing tadi, boleh nggak? Iya boleh aja. Tapi bayar dulu 3.750.000 ya. Nah, dengan cara membayar 3.750.000, maka saya kan sudah selesai kewajiban saya 5 juta. Nah, itu yang harus diingat. Jadi kalau mau ikut arisan itu harus ada syarat ketentuan. Ya, kalau sekarang kan tidak semua bisa dipercaya. Kadang orang yang melanggar, yang tidak komitmen itu ketika diingatkan lebih galak dari kita. Maka perlu di tempat arisan itu membuat rambu-rambu hitam di atas putih. Kewajiban kita ini tahun ini Faiz yang dapat. Berarti tahun depan misalnya Mbak Eva. Maka saya punya kewajiban kan tahun depan untuk menyetor sebesar 1.250.000. Tahun berikutnya untuk kameramen 2 saya punya kewajiban itu. Kalau saya sudah mengambil dan tidak membayarkan itu, berarti saya mengambil dan memakan hak orang lain. Maka konsekuensinya kurban itu tidak sah. Karena berarti itu bukan milik saya. Karena 3/4 dari saham kambing itu sebetulnya punya orang lain. Nah, jadi yang seperti ini ya tidak jadi ada harus konsekuensi tidak sah ya Kiai. Ada konsekuensi tidak sah. Oleh karena itu ada ulama yang berpandangan ini jangan dilakukan. Karena ini punya resiko. Resikonya adalah jatuh kepada sesuatu yang dosa besar itu. Memakan harta orang lain. Tetapi kalau kemudian sudah dibuat secara sistem, misalnya ya, apalagi kalau dalam perusahaan, kemudian gajinya langsung otomatis dipotong sepanjang masa tenor 4 tahun untuk Idul Adha 4 kali kan, berarti saya setahun itu dipotong 1.250.000 selama 4 tahun. Nah, kalau bisa dipastikan seperti itu, maka kata-kata istitoah dan mampu itu bisa ditafsirkan secara longgar dengan sistem finansial teori keuangan hari ini. Nah, kalau begitu hak kambing itu sendiri atas orang yang kemudian mendapatkan uang arisan. Sementara kalau orang-orang yang lain berarti tidak mendapatkan hak kambing itu ya. Karena ketika dia arisan, dia harus melepaskan haknya kan. Mbak Eva ketika membayar arisan itu ada kontribusi tahun ini dan itu diserahkan kepada saya. Menjadi milik saya. Jadi kan saya tidak punya hak begitu tidak punya hak. Kan sama saja. Saya berhutang
untuk membeli kambing. Saya utang sama Mbak Eva, saya utang dong uangnya 5 juta. Tapi sama Mbak Eva dikasih ke saya. Ya Pak Faiz nih, Pak Faiz ambil nih sebagai hutangan. Saya terima 5 juta, saya belikan kambing. Ya kambing itu kan hak saya. Tapi saya punya hak kewajiban keuangan membayar 5 juta tadi. Nah sekarang bicara soal kemampuan Kiai. Iya. Boleh kan satu kambing itu adalah untuk satu orang gitu ya. Satu sapi untuk 7 orang. Bolehkah kemudian kalau memang tidak mampu satu kambing itu untuk satu keluarga kalau begitu Kiai? Tidak bisa kalau olehnya tadi. Olehnya satu kambing ya hanya satu orang. Tapi kalau kemudian saya sembelih itu mudah-mudahan saya sekeluarga ini mendapatkan rahmat dari Allah, itu kan tidak ada yang salah. Tapi olehnya itu sudah dibatasi tadi. Yang boleh dan yang bagus itu satu sapi satu orang gitu. Karena dalam kaidah berkurban semakin banyak dagingnya itu semakin afdol. Jadi nanti ketika kita mengukur kurban itu, mana yang lebih manfaat? Misalnya gini Mbak, 7 ekor kambing apa 1 ekor sapi? Nah itu yang kan mana yang lebih bermanfaat? Kan? Betul, Gitu betul. Kan? Nah, ada orang yang mengatakan lebih afdol 7 ekor kambing. Karena dulu Rasulullah berkorban dengan menggunakan kambing, niatnya adalah meniru Nabi. Tapi ada orang mengatakan nggak pasti begitu. Dilihat dulu nih, 7 ekor kambing, jangan-jangan banyakkan tulangnya yang 7 ekor. Tapi sapinya kebetulan sapi yang besar banget itu loh. Ya, yang dihususkan untuk kurban, yang dagingnya lebih banyak. Jadi pada kaidah kurban, zakat, itu yang dilihat adalah kegembiraan orang yang menerima. Semakin besar dagingnya, semakin banyak, maka itu semakin afdol. Walaupun boleh jadi bilangannya 1 sapi. Tapi dagingnya kalau dibagi, ini lebih banyak dari 7 ekor kambing. Atau terbalik, 7 ekor kambing ini besar-besar daripada sapi yang kurus 1, maka lebih bagus 7 ekor kambing karena ketika dibagi boleh jadi manfaatnya lebih banyak. Kalau kemudian bicara soal kemampuan tadi, hanya mampu untuk 1 kambing saja berarti ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya Tapi kan ya? berarti diniatkan saja Mbak Eva. Misalnya gini, saya punya istri dan punya anak, ya kan? Tahun ini saya yang korban. Tahun depan kambing itu saya berikan dan saya serahkan untuk istri saya. Tahun selanjutnya saya berikan, saya serahkan untuk anak saya. Nanti mudah-mudahan dunia berputar. Begitu anak saya kerja, punya gaji, dia beri kambing untuk saya. Nah, itu nggak ada persoalan kalau dari aspek itunya. Baik, baik, baik. Menarik sekali ini ya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, Kiai. Ini masih soal kurban. Kita akan bahas sesaat lagi. Ada satu pertanyaan ini. Biasanya memang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Bolehkah berkurban di kampung halaman dan bukan di tempat seseorang tinggal sekarang? Kita akan bahas sesaat lagi. Temukan jawabannya dalam Gapai Kemuliaan. Kami akan kembali sesaat lagi.